Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inis Mulyasari. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 9 Garut. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Daljak di LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut. Saat ini saya akan melaksanakan PPL sitting pertama mengenai cerpen dengan menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus. Terima kasih ya sudah terlihat semangat. Untuk hari ini sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian memeriksa dulu kerapihan pakaiannya, apa sudah rapi, atau ini lihat kebersihan lingkungan sekitarnya di kelasnya, apa sudah bersih atau belum? Sudah ya. Kalau begitu ya, sebaiknya kita sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan untuk KM pimpin dulu doanya. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Angga ya atas doanya, memimpin doanya. Sebelum dimulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu untuk hari ini kehadirannya. Apakah hadir semuanya, anak-anak? Hadir. Kurang keras? Hadir. Oke, Ibu absen dulu ya. Agisna hadir. Kemudian Alisa hadir. Amelia hadir. Andan hadir. Andira pelajaran supaya kita lebih semangat. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Kalian dimohon berdiri deh semuanya ya. Silakan menambah pimpin. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarmu, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan ya, lagu Garuda Pancasila penuh dengan semangat ya. Terima kasih untuk semangatnya kalian. Nah, untuk menambah semangat lagi ya dalam belajar kali ini, Ibu mau kan kita punya jargon ya di SMA 9 Garut ini. Supaya menambah semangat kita gunakan jargon itu ya sama-sama ya. Oke, ya. Coba ya nanti jawab. SMA 9 Garut. SMA 9 Garut. Maju bergerak, maju bergerak. SMA 9 Garut. Berdepan. Oke ya. Sudah mengucapkan jargon dari SMA. Kemudian kita langsung kepada pembelajaran hari ini ya. Untuk kali ini ya, tujuan pembelajarannya itu ya. Sekarang ini kita akan mempelajari materi cerpen. Tujuan pembelajarannya yaitu sekarang ini menguraikan unsur intrinsik teks cerita pendek disertai alasan dan bukti yang benar.
Kemudian menguraikan unsur ekstrinsik teks cerita pendek disertai alasan dan bukti yang benar. Ya. Sebelum memulai ke pelajaran intinya itu, untuk hari ini kita akan melakukan atau akan melaksanakan menganalisis cerpen ya untuk materi sekarang. Nah, untuk itu sebelum menginjak ke menganalisis cerpen, Ibu mau ini ke kalian ya, kan kita minggu kemarin itu mempelajari masih ruang lingkup cerpen ya. Kira-kira coba untuk ini ya mengingat kembali pertemuan yang sudah kemarin itu kira-kira kita itu belajar tentang apa, Cung? Siapa yang tahu? Oh iya, nih Pak. Apa? Kita belajar tentang cerpen, yaitu belajar tentang struktur, unsur-unsur dalam cerpen serta kaidah kebahasaannya. Ya, betul. Nah, ini Pak. Ya, betul ya. Kemarin kita mempelajari struktur kaidah kebahasaan dalam cerpen. Nah, untuk sekarang kita akan menganalisis cerpen itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya ini ya. Yang akan kita bahas itu masalah unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen ya. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai cerpen itu sendiri, coba Ibu ingin tanya kepada kalian apakah sudah tahu mengenai apa itu cerpen, kemudian unsur pembangun cerpen itu sendiri, dan apa bedanya unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Coba Cung, siapa yang bisa? Ya, kenapa? Pengertian cerpen itu yaitu adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi, biasanya isinya itu tidak bergantung pada kehidupan nyata. Oh iya, bagus. Kenapa? Ini apa yang kedua itu tadi unsur pembangun dari cerpen ya, Erangga apa? Cerpen dibangun oleh dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, latar cerita, tokoh atau penokohan, gaya bahasa, dan amanat. Ya, kalian luar biasa ya semuanya. Ternyata sebelum Ibu menjelaskannya, kalian sudah mendapat gambarannya, sudah mempelajari. Terima kasih ya. Cerpen adalah ya merupakan karangan prosa fiksi, khayalan. Silakan kalau kalian mau menulis silakan ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Cerpen itu sendiri adalah merupakan karangan prosa fiksi atau khayalan ya, yang bersifat naratif, yang bentuknya itu lebih pendek daripada novel. Yang biasanya itu ya, kalau cerpen itu terdiri dari satu tokoh dalam satu situasi ya. Kemudian cerpen itu jumlahnya itu kan tidak banyak seperti novel ya. Kalau cerpen itu kan sedikit ya, berkisar antara 1000 sampai 1500 kata ya. Kemudian cerpen itu bisa disimpulkan ya dari tadi Ibu uraikan bahwa cerpen adalah karya sastra yang bisa dibaca dalam satu kali duduk. Paham? Itu gambar ya cerpen itu seperti apa dan bedanya dengan novel apa ya. Oke? Ya, lanjut. Kemudian di sini ada manfaat mempelajari cerpen ya. Di sini kalian ya bisa mengetahui ya manfaat mempelajari cerpen itu. Satu, dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik. Maksudnya di sini kalau kita misalkan membaca cerpen, biasanya kan di dalamnya itu terdapat tokoh ya, karakter yang baik ya, karakter yang jahat ya. Nah, di sana kalian nanti akan belajar ya bagaimana bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Paham? Kemudian yang kedua itu bisa menambah pengetahuan bahasa dan imaji. Maksudnya nanti kosakata kita dalam berbahasa itu apabila kita membuat atau menulis cerpen itu akan bertambah ya. Dengan sejalannya kalian membuatnya ya, berproses dalam membuat cerpen itu sendiri. Kemudian imajinasinya itu keluar dengan sendirinya ya. Kalian ingin menggambarkan apa yang kalian rasakan, kemudian apa yang kalian lihat juga bisa kalian gambarkan dan kalian tuangkan melalui cerpen itu sendiri ya. Kemudian bisa berkarya dan menghasilkan pendapatan ya di sini. Maksudnya kita kan bisa berkarya itu bisa membuat cerpen itu sendiri.
Kemudian ini menambah pendapatan itu kan sekarang musimnya sosmed ya. Sekarang kan ini musim ini ya, kalian kan pastilah ya dalam gadget kalian itu sosmed. Nah untuk kalian anak yang suka menulis gitu ya, biasanya itu dapat tersalurkan ya di sosmed itu sendiri. Bisa melalui apa IG ya. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian apa lagi? Ya, itu ya. Jadi karya-karya kalian dalam menulis atau hasil membaca cerpen itu sendiri bisa disalurkan dan bisa menghasilkan, ya, betul tidak? Betul. Kemudian yang terakhir bisa mendorong kreativitas berpikir, kreatif dan kritis. Jadi si anak kalau yang suka membaca itu kan ya, jadi dia otaknya itu berjalan. Jadi kreativitasnya itu bertambah dan kritis juga ya nanti untuk kehidupan di masyarakatnya. Ya seperti itu. Kemudian di sini kebetulan kan ibu juga suka baca, ini koleksi pribadi ibu ya. Mungkin kalian juga nanti bisa ya seperti ibu mempunyai koleksi pribadi ya seperti cerpen-cerpen ini ya. Ya, lanjut. Ini di sini tadi ibu sudah menguraikan ya pengertian cerpennya. Nah sekarang tinggal ini ibu akan menjelaskan unsur-unsur dari cerpennya itu sendiri. Yang mana kan dibagi dua ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya. Yang mana unsur intrinsik cerpen ya, yang pertama itu adalah tema. Ya, tema itu adalah apa? Pokok pikiran atau dasar cerita ya, itu adalah tema. Kemudian alur itu rangkaian cerita atau jalan cerita ya. Biasanya kan ya, alur itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, yang ketiga ada alur campuran ya. Kalau alur maju itu biasanya rangkaian ceritanya atau jalan ceritanya itu beruntun ya, berurutan ya. Kemudian kalau ini alur yang mundur itu sebaliknya ya, jadi rangkaian ceritanya itu tidak berurutan. Kalau campuran ini ya, alur campuran ini gabungan antara alur maju dan alur mundur ya. Biasanya ini kalau ininya itu ya yang campuran kan biasanya keadaannya itu bisa menceritakan masa sekarang, masa depan ya atau masa lalu ya. Itu adalah alur. Kemudian yang ketiga itu adalah setting ya atau latar kejadian. Biasanya di sini setting atau latar kejadian itu menyebutkan atau menunjukkan apa? Satu, waktu, suasana dan tempat. Itu adalah setting atau latar. Kemudian tokoh atau penokohan. Kalau tokoh atau penokohan itu adalah pelaku yang berada di dalam cerita tersebut. Ya, biasanya pelakunya itu dibagi ke dalam 3 ya. Kira-kira apa pelakunya itu? Ada pelaku yang baik, itu disebut apa? Protagonis. Ya, kemudian yang jahat? Antagonis. Ya, kalau yang penetral itu disebut protagonis. Hebat ya, kalian bagus. Kemudian gaya bahasa yang digunakan itu ya dalam cerita tersebut, apakah menggunakan gaya bahasa baku atau bahasa sehari-hari ya, itu dari segi gaya bahasanya. Kemudian sudut pandang ya, kalau sudut pandang itu adalah arah pandang seorang penulis terhadap suatu peristiwa ya. Jadi sudut pandang itu dibagi 2. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga ya. Yang mana sudut pandang orang pertama itu biasanya kan kalau ya, aku ya, kami ya, itu dalam bentuk jamak. Kemudian kalau orang ketiga itu mereka ya, itu biasanya dalam bentuk jamak juga ya. Kemudian ini yang terakhir amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya ya, tentang apa yang dia rasakan atau dia lihat gitu ya. Kemudian amanat di sini dibagi 2. Ada amanat yang tersurat dan ada amanat yang tersirat. Kalau amanat yang tersurat itu seperti apa?
Kalau amanat yang tersurat itu adalah yang jelas ya, dalam ceritanya itu menunjukkan karakternya itu seperti apa ya. Seperti misalkan Angga, diceritakan di dalam cerita tersebut, Angga adalah pemuda yang baik dan tampan ya, juga pintar. Nah itu ya sudah dijelaskan dengan jelas bahwa karakter Angga seperti itu. Kalau yang tersirat itu adalah ini ya, tersembunyi ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui suatu karakter dalam cerita tersebut, kita harus membaca terlebih dahulu alur ceritanya. Paham anak-anak? Paham. Ya, kemudian. Nah, tadi sudah ini unsur intrinsiknya ya. Nah, sekarang ini adalah unsur ekstrinsiknya. Ya, unsur ekstrinsiknya ini adalah adanya latar belakang pengarang ya. Latar belakang pengarang itu apa sih ya? Latar belakang ini faktor dari penulis ya yang dapat mempengaruhi ya. Dari segi ini latar belakang itu bisa saja dari psikologisnya, keilmuannya ya. Itu dari latar belakang pengarang. Kalau ini latar belakang masyarakat, biasanya kan dari segi latar belakang masyarakat itu dia asalnya berasal dari mana gitu ya. Dari segi pendidikannya atau misalkan dari ilmu sastra yang dianut bisa ya, itu seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang terkandung pada cerpen. Nilai-nilai yang terkandung pada cerpen itu nilai-nilai seperti nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai apa lagi? Nilai moral ya dan sebagainya. Itu ya yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik yang tiga dari latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu sendiri ya. Nah, untuk lebih ini ya, kalian memahami mengenai cerpen, kita menonton dulu ya, menonton dulu cuplikan cerpennya supaya kalian ini ya, biar enak gitu ya, biar mengetahui cerpen yang akan itu tampilkan ini. Sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada namanya kerja keras yang sia-sia. Nah, sudah ya, sudah menonton barusan ya tentang apa? Judulnya Menggapai Mimpi. Tadi kalian menyimak betul-betul tidak? Menyimak. Coba sekarang ibu mau tanya ya, sebenarnya ini menguji kemampuan kalian dalam menyimak. Coba kalian bisa simpulkan apa ya yang berisi yang baru saja yang disampaikan oleh cerpen tadi. Kira-kira tentang apa? Coba siapa yang mau disimpulkan? Oh ya, Upi. Jadi video tersebut menampilkan bahwa ada seorang gadis yang meskipun dia hidup keluarga petani, dia bisa menggapai mimpinya dengan usaha yang keras dari kecil, seperti dengan pendidikan, sehingga dia meraih beasiswa dan pada akhirnya dia bisa membanggakan orang tua. Hey, good job. Orang lagi saja ya, ibu ingin mengetahui siapa yang ini daya simaknya itu bagus. Coba siapa lagi? Cung, ada? Oh ya tuh yang lain, ya yang lainnya. Siapa? Mau Angga? Coba Angga, ya silakan Angga. Dari cerpen tersebut menceritakan tentang seorang gadis yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya dengan cara menempuh jalan pendidikan dengan belajar dengan giat dan mengisi waktunya dengan belajar terus, sehingga waktu dia lulus SMA dia mendapatkan beasiswa dan dia berhasil membahagiakan orang tuanya. Selain itu, setelah dia lulus dan sudah sukses, dia pun tidak sombong dan selalu bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Ya, betul. Kemudian ini satu orang lagi kan tadi kalian kan sudah menyimak ya yang apa yang ibu sampaikan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Ya, dikaitkan dari cuplikan
Terusannya apa yang ini yang kalian ini dari unsur-unsurnya, unsur intrinsiknya, ekstrinsiknya. Coba siapa bisa menjelaskan sedikit saja, boleh silakan, mengenai unsur pembangun dalam cerpen yang barusan kalian saksikan. Coba siapa? Ada yang bisa? Ayo. Ya, mau mencoba siapa? Ya, boleh melakukan. Dari segi alurnya pada cerita tersebut menggambarkan alur maju. Mungkin dari teman saya ada yang mau menambahkan. Ya, silakan. Nah, untuk dari temanya sendiri kita bisa lihat sepertinya tentang mimpi yang bisa kita kaitkan dengan pendidikan. Jadi mimpi tersebut berbidang dalam pendidikan. Lalu untuk alur tadi sudah disebutkan, dan untuk penokohan sepertinya ditampilkan hanya tokoh protagonis saja, dan untuk sudut pandang itu digunakan sudut pandang orang ketiga. Oh ya, good job, Bopi. Ternyata Bopi saya simak ini luar biasa ya, teman-teman. Boleh silakan mencontohnya. Ini masih malu-malu ya yang barisan ini, masih pada tegang ya. Apakah mau speaking atau apa? Hah? Mau speaking? Ibu mau ini ya supaya menambah ini semangat. Kelihatannya ini yang ini masih kayak ini ya, kurang semangat. Coba berdiri dulu, kita speaking ya. Nanti kalau misalkan ada yang salah ya, kalian nanti ini apa ke depan jawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran, Ibu ya, supaya membangkitkan semangat kalian lagi ya. Siap, Ibu akan mencontoh topi saya bundar ya. Nanti Ibu misalkan berapa kali begitu ada yang salah, coba lihat lirik nanti temannya siapa yang salah, itu yang akan ini ke depan ya, di ini menjawab pertanyaan dari Ibu. Paham? Ya, karena untuk selanjutnya ya nanti kita akan berdiskusi ya untuk melakukan analisis cerpennya ya. Sekarang ini supaya relax ya. Coba topi saya bundar, bundar saya topi, topi saya. Oh berarti ini fokusnya ini apa? Semuanya pada fokus ya. Nanti kasih semangat ya. Ya. Yang selanjutnya itu ya kalian nanti akan ini ya, Ibu bagi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya, kalian mengerjakannya ya. Kemudian untuk ini pengerjaan LKPD-nya, Ibu sudah membagikan linknya itu di grup WA ya, tinggal kalian lihat semuanya. Ibu akan bagikan kelompoknya ya. Sebentar, ini kelompok 5 ya. Tapi boleh nanti ya kalian diundi kalau untuk presentasinya kira-kira kelompok mana yang tampil duluan. Yang ke-4. Oke, lanjut. Ini kelompok 3 kebagian tampilan yang keberapa? Oke, ya berurutan. Ya, yang pertama berarti ya, yang kelompoknya kita. Ini sisanya silakan kalian. Sudah ya, kedua. Jadi untuk nanti presentasinya yang mendapat giliran yang pertama itu adalah kelompok Nehipa, kemudian ini ya kelompoknya Fatima, kemudian yang ketiga adalah kelompoknya Angga, yang keempat adalah kelompok ini siapa ya? Kelompok Dipa. Kemudian ini yang terakhir kelompok kenapa ya? Yang satu orang lagi menentukan unsur-unsurnya. Ya, semua ada boleh kami bagi supaya nanti semuanya bisa lihat kebagian
dibaca. Udah ya, dibagi-bagi juga ya ini ya. Ya kalau itu yang di LKPD boleh, kalau kurang bisa di belakang ya. Kalau misalkan kurang itu tidak mau boleh. Kalau sudah siap semuanya nanti boleh kita mulai presentasikannya ya. Sudah sampai mana? Sudahnya kok jawabnya sudah. Sudah sampai mana? Kan belajar ya, belajar menganalisis kan. Ini kalian nanti dalam belajarnya memahami deh. Sudah ya, waktu untuk diskusinya cukup ya. Silakan yang tadi sudah diundi untuk presentasinya ya. Kelompok pertama itu kelompok siapa? Silakan boleh dimulai ya. Ingat yang dinilai oleh ibu itu tidak hanya apa tadi pengetahuannya saja ya, tetapi nanti dari segi kerjasama gotong royong kalian dalam berdiskusi. Ya, silakan. Kelompok pertama boleh dimulai. Kelompok yang lainnya untuk ini ya, untuk memperhatikan karena nanti kalian boleh bertanya kepada kelompok yang sedang di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sebagai penampil pertama, sebelum mempresentasikannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nehipa Nuralipa. Nama saya Dedi Hidayani. Nama saya Ribi Hendriani. Nama saya Siti Salwa. Nama saya Dede Farida. Nama saya Nadena Pitasari. Nama saya Tia Lestari. Baik, dari hasil analisis kami tentang cerpen yang berjudul Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari memiliki beberapa unsur intrinsik yang dapat ditemukan dalam cerpen tersebut. Berikut adalah beberapa unsur intrinsik yang dapat diidentifikasi. Yang pertama ada tema. Tema utama dalam cerpen ini adalah tentang kehidupan sehari-hari di desa, kehidupan petani, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Cerita ini juga menyoroti tema persahabatan, keberanian, dan pengorbanan. Yang kedua yaitu alur cerita. Alur cerita ini berjalan secara linier, dimulai dengan pengenalan tokoh utama yaitu Karyamin dan latar belakang kehidupannya. Kemudian cerita ini berkembang dengan memperkenalkan tokoh-tokoh lainnya dan menggambarkan perjuangan Karyamin dalam menghadapi tantangan hidupnya. Selanjutnya ada tokoh yang akan dibacakan oleh Dini. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah Karyamin, seorang petani miskin yang memiliki semangat dan keberanian untuk menghadapi kesulitan hidupnya. Tokoh lainnya termasuk istrinya, Siti, dan teman-teman Karyamin seperti Samsul dan Sulkina. Keempat, setting. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Indonesia dengan suasana pedesaan yang kental. Penggambaran setting ini memberikan nuansa yang autentik dan memperkuat cerita tentang kehidupan petani. Yang kelima yaitu sudut pandang.
Cerpen ini ditulis dalam sudut pandang orang ketiga yang memberikan pandangan objektif terhadap peristiwa dan pikiran tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keenam ada gaya bahasa. Ahmad Tohari menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan lugas dalam cerpen ini. Gaya bahasanya menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan dengan baik sehingga cerita terasa lebih dekat dan autentik. Yang ketujuh, konflik. Konflik dalam cerpen ini terutama berkaitan dengan perjuangan Karyamin dalam menghadapi kemiskinan dan kesulitan hidupnya. Konflik ini juga melibatkan hubungan antara Karyamin dan istrinya serta persahabatan dengan teman-temannya. Dan yang kedelapan adalah amanat atau pesan moral. Cerpen ini mengandung pesan moral tentang keberanian, ketekunan, dan pengorbanan dalam menghadapi kesulitan hidup. Cerita ini juga mengajarkan tentang pentingnya persahabatan dan dukungan sosial dalam mengatasi tantangan hidup. Nah, itulah beberapa unsur intrinsik yang dapat ditemukan dalam cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Cerita ini menggambarkan kehidupan dengan penuh empati dan memberikan pengajaran yang berharga dalam kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik dalam cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari, meliputi latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, yang pertama ada latar belakang masyarakat yang akan dibacakan oleh Din. Cerpen ini menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, terutama kehidupan petani miskin. Latar belakang ini memberikan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi kehidupan tokoh-tokoh dalam cerita. Cerpen ini menggambarkan kemiskinan, kesulitan hidup, dan keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, serta interaksi sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas tersebut. Untuk latar belakang pengarang dari cerita ini, Ahmad Tohari adalah seorang penulis Indonesia yang lahir pada tahun 1948 di desa Tinggarjaya, Jawa Tengah. Ia tumbuh dalam lingkungan pedesaan dan memiliki pengalaman langsung dengan kehidupan petani. Latar belakang pengarang ini mempengaruhi cara ia menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan dalam ceritanya. Ahmad Tohari juga dikenal sebagai penulis yang peduli terhadap isu-isu sosial dan kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung cerpen. Ya, terima kasih ya untuk penampilan ini ya kelompok 1 sampai 5 ya dalam mempresentasikan hasil analisisnya. Sebagai penguatannya ini ya dari Ibu terhadap penampilan kalian itu ya, untuk kelompok 1 pemekarannya bagus, kerjasamanya bagus ya. Kemudian kelompok 2 walaupun sedikit kurang kompak tapi terlihat memahami isinya, cerpennya ya. Kemudian yang kelompok 3 sudah sangat bagus ya dalam memaparkannya. Kelompok 3 bagus juga ya, namun kurang begitu terlihat kompak. Yang terakhir sangat mungkin terlihat sangat memahaminya, mereka kompak juga dan baik dalam memaparkannya. Jadi intinya untuk semuanya yang sudah tampil bagus-bagus ya, terlihat sudah memahami dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya ya. Jadi sudah begitu mengetahui mengenai ruang lingkup cerpen itu sendiri. Terima kasih ya untuk kelompok 1 dan kelompok 5 ya. Kemudian sebagai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini ya, Ibu sudah Ibu akan memberikan ini ya evaluasi kepada kalian dalam bentuk pilihan ganda. Bisa kalian lihat di grup WA kalian, Ibu sudah ini ya mengakses linknya. Silakan ya kerjakan pilihan gandanya tersebut ya sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk terakhir kita akan melakukan refleksi setelah ini ya, coba kalian ini bersantai ya. Sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ibu akan tanya ini tentang refleksinya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Coba Seban, jawab. Bagaimana perasaannya? Kemudian apa yang dapat kalian pelajari dari pembelajaran hari ini mengenai cerpen? Memahami
ya. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih pada kalian ya yang sudah menganalisis cerpennya sama-sama. Sebelum menutup pelajaran ini, mari kita berdoa ya. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan pimpin Anda. Hidup siap tidak. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk kita semua ya.